Halo semuanya, kembali lagi di Kosmik di segmen sosial politik SPKS episode kelima bersama saya Izul Wahyudi yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan narasumber kali ini adalah Mas Rozi. Mas Rozi, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, selamat siang, selamat malam ataupun selamat pagi ya buat para pendengar semuanya. Saya Fahru Rozi, biasa dipanggil Rozi ya kalau di kampus. Dan alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan Mas Izul Wahyudi, kawan saya juga, kawan seperjuangan gitu ya, untuk agaknya membahas tema yang lumayan menyenangkan ya hari ini ya. Menyenangkan, bisa dibilang menyenangkan, berat juga mungkin ya Mas Izul ya. Intinya kita nanti mungkin ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Oke, jadi benar udah di-spill sedikit sama Mas Rozi. Tema kali ini tuh sangat berat. Karena apa ya, kita juga ngomongnya ngeri-ngeri ya. Apa itu? Ya, untuk kali ini temanya adalah tentang hak asasi manusia. HAM. Langsung aja nih kita tanyain ke narasumber kita. Menurut Mas Rozi, dari pandangan Mas Rozi nih, apa sih itu HAM? Oke, ini langsung ya. Langsung aja. Karena sebenarnya agak sensitif nggak sih kalau kita ngobrolin HAM ya nggak sih? Karena di Indonesia lumayan banyak huru haranya ya dari dulu kan terkait dengan HAM, apalagi kita tahu ada sampai Komnas HAM di Indonesia ya, Mas Isul. Oke, terkait dengan HAM gitu ya. Kalau secara tekstual saya nggak akan jelasin ya, karena saya yakin kawan-kawan pendengar semuanya pasti udah sering baca, entah itu di SD, SMP, pernah ya dulu Mas Isul di sekolah ya? Ada lah materinya itu. Ada materinya dulu. Nah, kalau secara simpelnya saya memahami HAM gitu ya. Ini konsep gitu ya. Itu aja konsep yang mana konsep yang disepakati oleh manusia tentunya, karena konteksnya adalah hak asasi manusia untuk mengawal kehidupannya gitu. Nah, apa aja yang disepakati di dalamnya? Nah, ini beragam. Karena kita tahu kan, kayaknya ada dulu di pelajaran juga ya, sejarahnya tuh HAM punya banyak perkembangan ya. Kalau di luar negeri apa human right ya, bahasa Inggrisnya gitu ya. Bahasa Inggrisnya. Nah, itu kan itu juga secara konsep mengalami banyak perkembangan. Artinya yang jelas ini kesepakatan gitu ya. Tapi yang disepakati selalu dinamis. Apa yang disepakati di dunia dan diterapkan di Indonesia sendiri pun berbeda gitu. Nah, kalau kita masuk ke dalam penerapannya gitu ya di Indonesia, baru nanti kita bisa bicara soal bagaimana terkait dengan hukum gitu ya. Karena Indonesia kan negara hukum ya. Saya rasa terkait dengan HAM tadi nanti akan banyak kaitannya dengan hukum. Kayak gitu kurang lebih Mas Isul ya. Intinya ya itu tadi HAM, konsep kesepakatan. Oke, jadi tadi kan HAM itu adalah sebuah konsep, sebuah kesepakatan kita bersama tentang hak asasi manusia ini sendiri. Nah, menurut dari Mas Rozi sendiri, itu apa sih tujuannya? Kayak tujuan untuk adanya HAM, adanya kesepakatan tentang HAM dan juga di Indonesia bahkan dibikin Komnas HAM. Itu mungkin tujuannya apa sih kita sampai kayak sebegitu tentang hak asasi manusia? Oke. Nah, baru nih kalau kita bicara tujuan, mungkin kita bisa bicara juga terkait dengan poin-poinnya. Tadi saya mungkin kesepakatan kan sangat luas ya. Artinya buat teman-teman semua mendengar kesepakatan loh, yang kayak gimana kesepakatan yang mencakup apa aja gitu ya. Nah, ya saya rasa kalau secara tekstual teman-teman semua bisa baca lah ya, ada banyak referensi terkait itu. Yang jelas kalau terkait itu nanti yang menjadi pokok utamanya kan adalah hak untuk hidup, hak memperoleh kebebasan, dan jaminan atas hak milik ya. Biasanya tiga itu yang jadi tumpuan utamanya. Nah, kalau terkait dengan tujuan, yang jelas ya itu manusia itu beragam ya Mas Isul. Artinya saya dengan Mas Isul aja punya pola pikir yang berbeda, punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan cara yang berbeda, dengan jalan yang berbeda. Nah, kalau tidak ada satu dasar atau patokan untuk membuat kita bisa berjalan beriringan, saya rasa itu akan menjadi sulit untuk kita bisa bergerak bersama dan beriringan gitu. Makanya perlu adanya HAM. Walaupun sebenarnya ya secara naluri kita pun bisa melakukan tindakan-tindakan di sosial tanpa harus saling bergesekan ya. Karena tadi saya rasa HAM arahnya agar saling beriringan, maka menghindari gesekan ya. Nah, sebenarnya secara naluri pun kita udah bisa. Cuma untuk memudahkan gitu ya. Untuk memudahkan agar nggak mesti kita dalam setiap tindakan harus kita pikirkan secara mendalam, kita renungi satu-satu mana sih yang harus kita lakukan, mana sih yang enggak, supaya tidak
melanggar atau menyinggung orang lain dan segala macam gitu ya, maka konsep ini yang akan membantu kita. Jadi setelah ada konsep, setelah ada kesepakatan, udah gampang gitu ya. Segala sesuatu yang memang bertentangan dengan kesepakatan itu akan dianggap sebagai satu hal yang salah, dan segala sesuatu yang dianggap benar adalah iya yang sesuai dengan kesepakatan yang telah ada sebelumnya. Kayak gitu sih kalau saya rasa tujuannya ya, agar manusia bisa berjalan beriringan bersama-sama menuju satu tujuan yang mana bertujuan untuk memperbaiki juga bagaimana peradaban kedepannya kayak gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu kita ngomongin HAM, kita ambil contoh kasus lah. Ketika orang ngomongin HAM tuh ya bicara tentang hak, yang dia cuma hak kan ya. Dia ngerasa dia punya hak atas segalanya. Contoh, ketika malam-malam gitu orang kan punya hak lah, aku punya hak buat ngedengerin musik. Mau sekeras apapun itu hak kita, menurut dia itu hak saya. Tapi kan dalam pandangan orang lain yang punya hak juga untuk mendapatkan ketenangan, itu kan sesuatu yang melanggar haknya dia gitu loh. Nah, mungkin menurut Mas Rozi gimana? Tapi gitu. Itu menarik sih menurut saya, karena kalau kita bicara kebebasan gitu ya, atau liberty dalam bahasa Inggris yang biasa dikaitkan dengan HAM, memang setiap orang harus punya kemerdekaan dalam dirinya, ini internal dirinya gitu ya, untuk memutuskan sesuatu. Entah itu tadi mendengarkan musik secara keras, atau mungkin kalau ekstrim ya, misalkan saya memutuskan untuk memukul Mas Izul di sini gitu ya, atau mungkin saya mau membalikkan meja ini gitu ya. Itu saya harus punya kemerdekaan itu di dalam diri saya, sehingga istilah kebebasan itu bisa disebut ada gitu loh. Karena sekali aja itu batal, artinya di dalam diri saya itu saya udah nggak punya kebebasan, atau ada satu variabel yang menghalangi saya untuk memikirkan atau memutuskan itu, maka kebebasan itu udah hilang. Nah, baru nanti ya kalau kita udah masuk dalam konteks bernegara, yang mana dalam konteks bernegara kita tahu ya Mas Izul ya, dasar dari terbentuknya satu negara salah satunya adalah kesepakatan dari orang-orang di dalamnya, apalagi negara kita demokrasi. Nah, karena ada kesepakatan itu, lalu dibuat kesepakatan lagi yang kaitannya dengan HAM, yang mana tujuannya untuk apa? Ya untuk mengatur itu tadi, supaya orang-orang itu bisa untuk punya batasan. Nah, batasan ini kan kalau dia beda-beda juga susah ya. Artinya harus ada batasan tetap yang dia satu, yang secara tegas mengikat semua orang agar bertindak ya untuk tidak merugikan orang lain gitu ya. Karena ketika kebebasan itu ada gitu ya pada diri manusia, ya dia bebas untuk melakukan apapun. Tapi ketika itu bersifat yang merugikan orang lain dalam konteks kesepakatan bernegara itu tadi, negara punya hak untuk mengintervensi itu. Ya, negara punya hak untuk mengatur bagaimana agar orang-orang di dalamnya gitu ya, untuk tidak melakukan sesuatu sekali lagi yang merugikan orang lain kayak gitu. Ya itu saya juga pernah dengar sih Mas, kalau nggak salah dari konsep yang dibuat oleh J.S. Mill ya kalau nggak salah. Memang dalam konteks negara itu punya satu hak untuk mengintervensi kebebasan dari orang-orang di dalamnya ketika apa ya, ketika tindakan dari orang tersebut punya potensi untuk merugikan orang lain kayak gitu, kurang lebih seperti itu Mas. Oke, jadi di sini ya poin besarnya adalah peran negara yang bisa memberi batasan ya. Betul. Nah, kita ngomongin negara, kita kan ada di Indonesia nih. Betul. Nah, menurut perspektif seorang Mas Rozi, gimana sih selama ini penegakan HAM yang ada di Indonesia? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau kita masuk ke dalam konteks Indonesia secara langsung, kita tahu Indonesia ini negara hukum. Artinya segala kesepakatan yang ada gitu ya, kesepakatan terkait HAM, saya rasa memang dasaran paling kuat ya hukum itu sendiri. Artinya ia terlahir sebagai sebuah hukum gitu ya, sebagai produk hukum di Indonesia gitu ya, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun sampai ranah penegak hukumnya gitu ya, yang mana ia yang punya tanggung jawab supaya hak asasi manusia gitu ya, di lingkup sosial bermasyarakat di Indonesia itu bisa terjaga, kan seperti itu. Nah,
kalau kita bicara bagaimana sih sampai sejauh ini gitu ya di Indonesia, apakah sudah baik atau sudah buruk, saya rasa ini parameternya sangat luas. Artinya ini perlu dianalisis secara detail dan tidak hanya menggunakan contoh-contoh kasus gitu. Karena kalau kita bicara contoh kasus oke lah ya, mungkin ada beberapa contoh kasus yang kita tahu beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu ada pembunuhan di sebuah pesawat ya gitu ya. Lalu juga terkait dengan undang-undang ITE yang saya rasa juga itu muncul beberapa kali polemik ya, itu kan terkait dengan kebebasan berpendapat. Lalu juga baru-baru ini juga ada kejadian di satu stadion di Indonesia yang mana merenggut hidup sekian banyak orang juga ya, saya rasa itu ada kaitannya juga dengan hak asasi manusia. Lalu kalau kita bicara bagaimana penegakan hukumnya ya kita harus teliti dulu. Yang pertama dari hukumnya dulu deh gitu ya. Apakah segala peraturan perundang-undangan yang ada itu sudah mencakup semuanya gitu ya. Kita lihat dari Undang-Undang Dasar, jelas ya di pasal 28 ada terkait dengan bagaimana sih masyarakat Indonesia harus punya dasaran ya, itu ada di UUD terkait dengan hak asasi manusia. Di undang-undang juga ada ya, maksudnya kita juga dari dulu udah diajarin banget dari SD atau SMP kan ya. Itu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 gitu ya. Dan banyak lagi. Nah, yang pertama itu, yang kedua berarti terkait dengan aparatnya, karena penegakan hukum nanti ya akan ada kaitannya dengan penegaknya gitu ya. Dan saya rasa ya beberapa kasus HAM di Indonesia memang belum terselesaikan dengan baik ya. Artinya ini menjadi PR kita bersama. Saya sering berpikir bahwa iya benar bahwa beliau mereka yang ada di pemerintahan gitu ya, baik sebagai polisi atau mungkin di dalam persidangan hakim, jaksa dan segala macam yang biasanya terlibat dalam hukum gitu ya, yang mana nanti tadi disampaikan konteksnya dengan HAM, mereka punya tanggung jawab yang besar terkait ini untuk penegakannya. Tapi saya rasa ya dalam perspektif saya sebagai mahasiswa, peran kita juga menjadi poin yang sangat penting. Saya lebih menekankan ke arah itu sih, bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa mendukung untuk penegakan HAM, penegakan hukum di Indonesia yang semakin baik dan semakin baik. Caranya seperti apa? Ada banyak. Yang pertama, memperkaya diri kita dengan edukasi, ya kan, Mas Isul kan? Artinya sekarang gini, kita banyak lah mengkritik pemerintah segala macam mahasiswa, tapi itu bagus dan karena itu bagus maka harus diimbangi juga dengan kita yang semakin memperkaya edukasi kita dengan membaca dan segala macam. Yang kedua, setelah kita teredukasi, kita mengedukasi orang lain, mengedukasi masyarakat. Menurut saya itu peran yang justru lebih efektif karena kita lihat sekarang zamannya sosial media ya, Mas Isul ya. Mas Isul pernah lihat nggak sih kayak banyak orang saling hujat di sosial media gitu? Bukan hal yang jarang sih. Bukan hal yang jarang ya. Sering banget kan. Nah, saya rasa hal seperti itu ada bagusnya, kritik ada bagusnya, tapi nggak selalu ya, karena dengan cara-cara yang seperti itu saya rasa juga nggak ada imbasnya sama sekali ke arah yang positif. Tapi biasanya yang kayak gitu juga nama-namanya itu nggak jelas, nggak tahu emang orang tua yang namain kayak gitu atau nggak tahu lah itu namanya nggak jelas, tapi komentar anonim itu, ya, anonim gitu ya. Jadi memang itu menurut saya fenomena sih ya, fenomena karena banyak hal yang kayak gitu. Ini mungkin agak melebar, tapi memang ini perlu saya sampaikan saya rasa karena seringkali kita tuh berkomunikasi tapi ya itu tidak komunikatif gitu ya. Jadi ibaratnya kita lagi dalam ruangan konser yang sangat ramai gitu ya, crowded gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang terluka di bagian kakinya gitu ya. Terus temennya di sampingnya bilang ke yang terluka itu mendingan dibawa ke rumah sakit deh. Tapi karena suasana sangat bising, dia nggak denger. Akhirnya dia jawab, enggak, mau saya bawa ke rumah sakit aja. Gitu. Terus sama temennya dijawab lagi, loh, padahal bagus loh kalau dibawa ke rumah sakit. Jadi mereka membicarakan hal yang sama sebenarnya. Mereka berkomunikasi namun tidak komunikatif. Itu saya rasa tidak tersampaikan pesannya dengan baik. Itu fenomena menurut saya. Nah, maka dari itu, untuk bisa mengatasi hal tersebut saya rasa adalah pengedukasian masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Gitu. Ya mungkin karena saya juga berkecimpung di dunia pendidikan ya, artinya memang
Ya kenapa saya berpendidikan, karena di UNJ gitu ya, banyak hal terkait pendidikan. Akhirnya menurut saya edukasi dan pendidikan itu sangat penting gitu. Oke, nyambung tadi yang kayak kita sebagai mahasiswa harus apa, tapi di sini saya mau tanya gitu, hal konkret apa sih yang bisa dilakuin kita sebagai manusia dan juga mungkin pemerintah ya selaku pembuat aturan untuk penegakan HAM ini sendiri? Oke, saya rasa ada banyak ya upaya yang bisa kita lakukan ya. Pertama sebagai mahasiswa, yang kedua konteksnya sebagai pemerintah juga saya rasa ada beberapa hal yang menurut saya bisa dilakukan ya, karena nantinya kita semua mahasiswa kan juga yang akan melanjutkan tongkat kepemimpinan di pemerintahan ya gitu ya. Yang pertama dari segi mahasiswa ya, yang pertama itu tadi saya sedikit ulangi bahwa sering-sering baca buku gitu ya. Baca buku menurut saya menjadi poin paling efektif untuk kita bisa memperbanyak edukasi gitu ya. Buku apa aja, karena dengan baca buku wawasan kita terbuka, pola pikir kita juga semakin terbuka, dan akan banyak hal positif yang didapat dari sana. Lalu yang kedua gitu ya, sebagai mahasiswa juga jangan pernah bosen ya untuk yang pertama terjun ke masyarakat, yang kedua juga untuk selalu melakukan pergerakan-pergerakan yang dalam artian entah itu berupa kritik atau aspirasi terhadap pemerintahan yang ada. Artinya saya rasa nggak akan cukup untuk ngomong ini di sini gitu ya terkait bagaimana pemerintah harus berjalan, tapi kawan-kawan mahasiswa semua saya rasa akan sangat punya imbas apabila kita semua masing-masing punya kritik gitu ya, tentu kritik yang membangun, apalagi dengan didasari dengan pengetahuan tadi ya, itu saya rasa kedepannya penegakan hukum, penegakan HAM di Indonesia akan berjalan semakin baik ya gitu. Lalu yang kedua dari segi pemerintah saya rasa yang perlu diperbaiki adalah terkait dengan penegak hukumnya gitu ya, yang mana dalam hal ini adalah yang paling mendekati untuk bisa mengarah ke situ adalah pihak kepolisian gitu ya. Saya sangat apresiasi sebenarnya dengan kepolisian yang ada di Indonesia ya. Saya rasa juga kinerjanya ada banyak hal positif yang ada gitu. Tapi yang jelas segala hal baik pasti tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu yang menurut saya perlu untuk terus dievaluasi. Evaluasinya apa aja, lalu ditemukan solusi-solusi agar terus adanya perbaikan gitu ya. Gak cuma polisian, tentu juga dari segi pemerintahannya gitu ya, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatifnya, terutama yudikatif juga, agar terus melakukan perbaikan-perbaikan gitu. Dan kita tahu di Indonesia kan kepemimpinan berganti setiap 5 tahun sekali. Artinya ini akan berjalan sangat dinamis. Artinya setiap 5 tahun sekali kita harus ada orang-orang yang memang sudah siap untuk melanjutkan segala macam hal terkait dengan penegakan HAM dan penegakan hukum ya, terutama dalam konteks pembicaraan kita kali ini, walaupun memang harus juga dalam hal yang lain. Itu pemerintah. Lalu satu poin lagi juga dari segi masyarakat. Dan karena masyarakat ini konteksnya luas ya, kalau kita bicara masyarakat harus kayak gimana, kayaknya sangat-sangat susah juga gitu ya. Artinya ya masing-masing diri kita sendiri lah, ayo kita coba renungi lagi hakikat kita sebagai manusia itu untuk apa, hakikat kita sebagai mahasiswa, masyarakat, atau apapun diri kita itu untuk apa gitu, dan kondisi seperti apa yang kita inginkan, yang mana dan yang jelas adalah kondisi yang nyaman, kondisi yang tentram, kita bisa hidup berdampingan dan dalam kondisi yang progresif, kita berkehidupan yang semakin baik. Saya rasa itu suatu hal yang pasti selalu kita inginkan. Dan dari renungan itu kita coba renungi lagi gitu ya, apa yang mesti kita lakukan dari sana, tindakan-tindakan apa yang bisa kita lakukan dari sana. Lalu juga jangan mudah terpancing gitu ya. Ya sekarang banyak banget ya, kaum sumbu pendek mungkin ya istilahnya. Pantik dikit langsung meledak Gitu ya. Enggak dipatik dikit juga, kadang dipantik banyak. Kadang memang banyak pemantik, dan kita memang harus kuat menghadapi hal itu. Sekarang ya itu tadi, karena kebebasan itu juga membebaskan setiap orang untuk melakukan apapun, pada akhirnya kita harus siap konsekuensi bahwa orang-orang di sekeliling kita mungkin melakukan sesuatu yang enggak menyenangkan bagi kita, dan sudah tugas kita untuk tidak melakukan hal yang serupa gitu, hal yang sama, untuk membalas
ketidakbaikan orang lain. Kalau kita nggak mau digituin ya kita jangan begituin orang lah. Betul, Gitu. ya gitu-gitulah. Nah, tadi makanya ya balik lagi, kalau saya sih jujur ya, kalau itu semua nanti pangkalnya adalah terkait dengan pengetahuan gitu. Artinya kalau setiap orang di Indonesia terutama gitu ya, setiap orang di Indonesia berusaha untuk memperkaya dirinya dengan ilmu pengetahuan, saya rasa kehidupan kita bernegara dan masyarakat akan semakin baik. Dan salah satu pintu ke sana adalah membaca buku. Itu yang menurut saya menjadi poin paling penting sih. Oke, itu tadi dari narasumber kita. Apa sih upaya yang bisa dilakukan kita sebagai mahasiswa ataupun upaya pemerintah selaku pembuat keputusan dan juga kita sebagai masyarakat, yang poinnya tadi ya banyak-banyak bacalah kita nih sebagai mahasiswa supaya kita tahu sebenarnya nih apa aja sih yang nggak boleh dan yang boleh. Contoh kalau kita nggak suka baca ya kita nggak tahu apa aja yang dilarang dalam peraturan itu sendiri. Itu contoh kan ya. Dan bahkan ketika kita tahu oh ternyata yang dilakuin orang lain ke kita itu salah, itu melanggar aturan, nah kita juga bisa buat hal yang ke arah sana tujuannya. Nggak perlu membalas, misalnya kita dipukul kita pukul balik kan kita bisa. Kalau orang yang berpengetahuan pasti ya mainnya cantik lah, langsung buat aja laporan. Ya maksudnya lebih dari contoh tadi juga kan, ketika kita semakin banyak pengetahuan maka kita akan semakin bijak, semakin arif juga mengambil keputusan ya kan. Ketika kita mengambil keputusan karena kita udah punya banyak pengetahuan, pertimbangan kita banyak, nggak asal ngambil ada kayak gini hajar ini hajar gitu kan, itu karena kurangnya pengetahuan. Ada maling, wah motornya hancurin. Itu kan gak ada hubungannya. Ya, kan? Motornya salah apa? Ya gitu-gitulah ya. betul ya, ketika kita tahu nih ini melanggar ya udah kita juga jangan sampai kayak gitulah ya. Karena ketika dia melakukan satu kerugian dan kita melakukan kerugian juga ke dia gitu, memberikan satu kerugian ke dia, artinya kita pada taraf yang sama-sama merugikan gitu kan. Kalau kita tahu tindakan seseorang merugikan, maka kita tahu kita tidak melakukan harusnya gitu. Yaitu decision making ya, pengambilan keputusan yang memang ya selain pengalaman itu tadi, pengetahuan itu menjadi poin yang sangat penting. Jadi kuncinya banyak-banyak baca buku. Terakhir ya Mas Rozi, mungkin dari saya mau minta closing statement dari seorang Mas Rozi tentang pembicaraan kita pada hari ini. Oke, yang jelas ya menurut saya, karena hak asasi manusia ini kan satu konsep yang mana membawa narasi kebebasan di dalamnya gitu ya. Nah, kebebasan ini apabila tidak dikontrol oleh masing-masing individu gitu ya, itu akan sangat rumit untuk bisa terjadi hal yang menyenangkan di sana, atau sangat rumit agar semuanya tetap terkontrol kayak gitu. Maka dari itu poin paling penting dari adanya penegakan HAM adalah penguatan diri, self controlnya kayak gitu. Ya pemerintah dan segala macam perangkatnya itu akan jadi hal yang sangat penting. Tapi saya rasa ya, bagi saya gitu ya, untuk penegakan HAM ini akan paling efektif, akan sangat efektif apabila dari masing-masing diri kita membekali diri gitu ya, untuk berbuat ya seminimal mungkin merugikan orang lain kayak gitu. Bagaimana caranya gitu ya, ada banyak kayak gitu ya. Dan kalau tadi saya singgung pengetahuan, yang kedua saya akan singgung juga dengan sisi religi gitu ya. Apapun agama kita di Indonesia, saya rasa itu akan sangat membantu, karena ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia itu mengajarkan terkait dengan kebaikan dan hubungan kita sesama manusia gitu ya, bersosial. Kalau dalam Islam mungkin hablum minan nas ya, hubungan kita sama manusia. Dan saya rasa kalau kita benar-benar punya keyakinan atas itu, kita coba pelajari di sana, itu akan sangat membantu kita untuk memetakan mana sih hal yang baik untuk kita lakukan agar tidak merugikan orang lain, mana yang sebaliknya. Saya rasa seperti itu. Dan apabila itu benar-benar bisa kita lakukan, saya rasa sedikit demi sedikit penegakan hukum, penegakan HAM di Indonesia akan berjalan semakin baik. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi closing statement dari narasumber kita, Mas Rozi. Dan terakhir, terima kasih buat Mas Rozi udah mau hadir di SPCast episode kelima. Semoga semua urusan Mas Rozi dilancarkan. Amin. Dan buat teman-teman semua, sampai bertemu di Sosial Politik Podcast episode ke-6. Bye-bye.